Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang menurutku sangat menarik, yaitu bagaimana Al-Quran menggunakan qasas atau kisah-kisah untuk menyampaikan pesan moral dan keimanan secara persuasif. Topik ini ternyata bukan cuma relevan untuk kajian agama, tapi juga menarik dari sisi komunikasi, psikologi, dan pendidikan, karena sebenarnya Al-Quran tidak hanya berisi aturan dan perintah, tetapi juga cerita-cerita yang mengandung pelajaran mendalam bagi kehidupan manusia. Kalau kita masuk ke inti pembahasan, kata qasas itu sendiri berasal dari kata qasa yang berarti menelusuri jejak atau mengikuti alur cerita. Dalam Al-Quran yang dimaksud dengan qasas adalah kisah tentang para nabi, kaum terdahulu, dan berbagai peristiwa sejarah yang dimuat bukan untuk sekedar hiburan, tetapi sebagai sarana pendidikan, keimanan, dan akhlak. Hal ini bisa kita lihat dalam Quran Surah Yusuf ayat 111 di mana Allah menjelaskan bahwa kisah-kisah tersebut mengandung ibrah atau pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi, sejak awal Al-Quran sudah menegaskan bahwa kisah itu fungsinya untuk membentuk pemikiran yang menyentuh hati dan membimbing manusia. Nah, yang menarik adalah bahwa qasas dalam Al-Quran itu punya kekuatan persuasif. Kenapa? Karena secara psikologis, cerita itu selalu berhasil menyentuh tiga sisi manusia, emosi, logika, dan imajinasi. Dari sisi emosi, orang bisa ikut merasakan apa yang dialami tokoh dalam cerita sehingga pesan moral lebih mudah diterima tanpa merasa digurui. Dari sisi logika, pendengar bisa paham hubungan sebab akibat, misalnya bagaimana kesombongan membawa kehancuran atau bagaimana kesabaran mendatangkan kemuliaan. Sedangkan dari sisi imajinasi, pendengar dibawa pada suasana latar dan proses yang membuat kisah itu terasa hidup, meskipun terjadi ribuan tahun lalu. Ini membuat qasas jauh lebih efektif dibandingkan nasihat langsung semacam kamu jangan lakukan ini atau lakukan itu, karena kisah mengajak kita menyimpulkan sendiri. Kalau kita lihat contohnya kisah Nabi Musa dan Firaun adalah contoh paling kuat tentang benturan antara kebenaran dan kesombongan. Tanpa mengatakan jangan sombong, kisah tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa kezaliman pasti berakhir dengan kegagalan. Lalu ada kisah Nabi Yusuf yang sering disebut sebagai kisah paling lengkap dan emosional. Melalui perjalanan panjang Nabi Yusuf, kita belajar tentang kesabaran, menjaga diri dari godaan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan kekuatan memaafkan. Ada juga kisah Nabi Nuh yang menunjukkan bahwa kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikut, tetapi dari keteguhan hati dan kesetiaan kepada wahyu Allah. Semua kisah ini menyampaikan nilai-nilai besar tanpa paksaan, tetapi melalui contoh konkret yang menyentuh. Dari sisi komunikasi, Al-Quran juga memakai teknik retorika yang membuat kisahnya semakin persuasif, seperti penggunaan dialog, kontras, dan penutup reflektif. Dialog misalnya antara Musa dan Fir'aun atau Ibrahim dengan kaumnya memberi ruang bagi pendengar untuk membandingkan argumen dan sampai pada kesimpulannya sendiri. Kontras antara iman dan kufur, sabar dan zolim, atau taat dan durhaka membuat pesan moral terasa kuat dan jelas. Dan di akhir, beberapa kisah Al-Quran menegaskan bahwa tujuan cerita adalah pelajaran, bukan sekedar narasi sejarah. Ini menambahkan efek edukatif sekaligus persuasifnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa qasas dalam Al-Quran adalah bentuk komunikasi persuasif yang sangat efektif. Kisah-kisah itu tidak hanya menyampaikan ajaran keimanan dan moral, tetapi juga mengubah nasihat menjadi keteladanan, mengubah larangan menjadi pelajaran, dan mengubah teori menjadi pengalaman emosional. Al-Quran berbicara kepada akal, tetapi juga menyentuh hati, dan itulah kenapa metode ini tetap relevan hingga hari ini, baik dalam dakwah, pendidikan, maupun komunikasi modern. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan menguatkan iman kita semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalau menurut kalian ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.